Maka yang perlu untuk peninjauan kita, faktor-faktor yang harus kita perhatikan adalah karena ini sarana untuk berbuat baik. Ya tidak perlu banyak-banyak satwa. Karena kalau banyak-banyak itu nanti kan tidak tidak menyenangkan ya, burungnya itu tidak menyenangkan. Apalagi kalau misalnya sudah lapar nggak ada makanannya lagi gitu. Ada makanannya nggak ada minumannya lagi. Nah itu persoalan. Apalagi sebelum dilepas sudah lepas duluan lagi. Nah, itu mesti harus jadikan pertimbangan karena pansen ini bukan sekadar kita untuk upacara tata cara tradisi yang kita lakukan, dan tetapi ini sarana untuk melakukan perbuatan baik. Maka faktor-faktor semua itu harus dipertimbangkan agar makhluknya itu bebas daripada penderitaan, agar makhluknya itu bebas dari mara bahaya dan mendapatkan kebahagiaan. Ketika itu kita lakukan atau sebab itu kita lakukan, akibatnya akan kembali kepada kita yang melakukannya. Maka dalam ajaran Sang Buddha itu landasannya kan hukum sebab akibat. Namun seringkali orang kalau membuat sebab gitu, akibat itu belum terjadi, nggak yakin gitu. Itu nyatanya orang yang nggak teratur hidupnya sehat saja. Padahal itu belum berakibat gitu loh, belum berakibat. Nah, dalam kehidupan ini kan panjang, ada masa lalu, saat sekarang maupun yang akan datang. Yang masa lalu yang kita lakukan itu bisa berakibat sekarang. Yang sekarang kita lakukan bisa berakibat yang akan datang. Nah itu kan harus dipahami secara utuh. Nah kalau sekarang kita baik-baik tetapi keadaan kita nggak baik, itu bisa juga akibat masa lalu yang kita lakukan sekarang belum berakibat. Maka juga ada orang yang baru lahir, kenapa? Lantas mendapatkan banyak persoalan. Baru lahir anak itu. Nah itu dari mana kalau kita nggak tinjau dari masa lalu atau sebabnya? Kok akibatnya tidak baik? Tidak baik kayak apa Bante? Misalnya dia tidak sempurna secara fisik, cacat. Nah kenapa lahir mesti harus begitu? Nah itu kalau kita dari sudut pandang hukum sebab akibat, yaitu karena akibat, sebabnya telah ada. Nah maka ibu bapak, ketika kita melakukan perbuatan baik mesti harus ada tinjauan-tinjauan faktor yang perlu kita siapkan. Agar apa? Maksimal yang kita lakukan. Karena pansen ini sarana untuk berbuat baik yang ada di luar diri kita. Sering saya sampaikan, ini pansen yang ada di luar diri kita karena pansen satwa atau burung. Tapi juga ada pansen itu yang ada di dalam diri kita. Nah ini ada intern dan ekstern kita. Ya intern kita ini sebenarnya yang sangat penting, namun seringkali tidak menjadi perhatian pada umumnya orang. Nah yang di dalam yang harus dipansen apa Bante? Ya tentu yang tidak membuat hidup kita ini bahagia. Ibu bapak, dalam kehidupan kita ini kan sehari-hari kita ini berinteraksi. Diri kita dengan lingkungan, diri kita dengan keluarga, diri kita dengan masyarakat di mana kita berada. Nah, lebih luas lagi. Diri kita sendiri pun itu kita berinteraksi, diri kita dengan lingkungan kita di mana kita berada. Begitu di rumah berinteraksi dengan keluarga. Begitu keluar rumah ya di masyarakat secara luas. Ketika kita berinteraksi pasti ada kurang lebih. Karena kita ini orang yang belum sempurna. Kecuali kalau di dunia ini semua orang sudah mencapai kesempurnaan. Nah itu ya tidak ada kurangnya karena telah sempurna. Nah begitu ada kurang lebih, terjadi ada ketidaknyamanan dalam batin kita. Atau istilah lain bisa ada ganjalan-ganjalan dalam hati itu. Nah sudahkah itu kita ketahui? Sudah Bante. Tapi saatnya untuk membebaskan itu saya kadang belum bisa. Nah pansen di sini juga bisa kita arahkan kepada internal kita. Karena itu membuat kita nggak bahagia. Coba kalau kita kesel dengan pekerjaan, kita kesel dengan pasangan hidup, kita kesel dengan keluarga, kita kesel dengan orang lain.
Bahkan nggak ada orang itu semua, kita bisa kesel dengan diri kita sendiri loh. Tuh, pernah mengalami kesel dengan dirinya sendiri? Misalnya begitu cermin, hidung saya ini kurang mancung Pak. Kalau kesel itu gampang kalau keselnya itu. Bisa kita operasi plastik, bisa dibikin mancung kalau keselnya cuma itu. Ibu bapak, tapi kan itu tidak menyelesaikan persoalan. Nanti kalau sudah hidung misalnya ya, umur sudah misalnya 50 tahun ke atas, rambut mulai putih juga, bisa juga menimbulkan kesel. Itu gampang Bante disemir. Ibu bapak, tidak hanya itu masalah dalam kehidupan kita. Yang jelas sering terjadi hidup ini ada ganjalan. Sudahkah kita untuk melepaskan ganjalan itu? Jadi kalau satwa kita lepas supaya bahagia, bebas dari penderitaan, dari mara bahaya, lah kita juga harus melepas yang tidak membuat kita bahagia. Kalau ada masalah dalam batin kita, ganjilan-ganjilan itu, nah itu harus kita lepas. Cara melepas bagaimana Bante? Kalau nah ini kan nanti saatnya lepas kan sangkar dibuka, burung terbang. Itu. Lah kalau caranya melepas ganjilan itu bagaimana? Nah caranya begini itu Bapak. Ketika kita ada rasa nggak enak pada misalnya pekerjaan, nggak enak pada lingkungan, nggak enak pada pasangan hidup, nggak enak pada keluarga, nggak enak pada dirinya sendiri. Cara melepas begini. Kalau saya nggak enak, ada ganjilan tersimpan terus dalam hatiku ini, enak nggak ya hidupnya? Ya nggak enak Bante. Makanan enak dimakan juga nggak lezat. Kasur yang empuk, ruangan yang dingin juga rasanya tidur ini gelisah Bante. Dan banyak rangkaiannya itu. Kesimpulannya apa? Ya nggak bahagia. Merenungkan hal itu adalah cara untuk mengikis, mengurangi dan melepas ganjilan-ganjilan yang ada dalam batin kita, karena memang kita tidak bahagia kalau ada ganjalan itu. Nah ketika itu kita renungkan, tentu saja berulang kali. Burung aja nanti ini kalau kita lepas ya, sarangnya kita buka, belum tentu langsung habis semua. Ada yang putar-putar di situ, ada yang diketok-ketok masih putar-putar juga di situ. Lah persoalan dalam hidup kita juga begitu, nggak semudah teori yang kita mengerti ini. Iya, kalau saya simpen rasa kesel ini, saya sendiri yang menderita, harus saya lepas. Cara melepas, merenungkan tadi, kalau saya menyimpan, saya yang akan rugi sendiri, harus saya lepas. Saya lupakan, saya pancarkan sifat-sifat baik dalam batin saya, itu perlu latihan juga. Setelah itu kita bisa melakukan, nah kita bisa berbuat baik yang sangat mendasar, karena bersumber pada diri kita. Burungnya, satwanya berbahagia, nah kita pun bisa bahagia berbuat baik. Jadi berbuat baik itu tidak harus dengan orang lain ya Bante, tidak harus. Berbuat baik itu bisa juga pada dirinya sendiri. Melepaskan hal-hal yang tidak baik, bahkan itu berbuat baik yang utama. Mengikis kekotoran batin itu berbuat baik yang utama setiap makhluk dalam kehidupan ini. Sebab sebanyak apapun kita bisa melepaskan ya burung ini ya, satwa ini maupun harta kekayaan yang ibu bapak sudah dapatkan, kalau belum bisa melepaskan ya sifat-sifat buruk yang ada dalam batin kita, sebanyak apapun belum tentu bisa bahagia yang sesungguhnya. Tapi kalau bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam batin kita, nah itu yang akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah saya kira itu tambahan untuk melakukan berbuat baik. Saya mengingatkan ibu bapak, satwa yang dilepas ini sarana berbuat baik, maka harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus ketika melepas satwa itu, agar terbebas dari mara bahaya dan penderitaan, karena itu akibatnya kepada diri kita sendiri. Demikian pula kalau mau yang paling mendasar, lepaskan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam batin kita, karena itu penyumbat utama dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bahagia, sifat-sifat yang tidak baik harus dilupakan. Amin. Sulit Bante, latihan. Kalau sudah bisa, nggak ada yang sulit ketika kita bisa. Kalau belum bisa, semuanya memang jadi sulit.
Bisa dimengerti Bu Bapak? Ngerti. Untung aja kalau sudah bisa dimengerti. Ya kalau belum bisa sambung, buka tanya jawab lagi. Nah yang pertama Tante Lianwa. Biasanya kan ya mengajukan pertanyaan ya, jadi ini nggak dibuka pertanyaan lah kalau sudah